Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Wijanarko dari Prodi PGSD S1 akan mempresentasikan modul 1 tentang hakikat bahasa. Pengertian bahasa sendiri. Bahasa adalah pemegang penting dalam dunia. Karena teknologi informasi suatu wilayah atau negara mempunyai ciri dan karakter yang berbeda. Dalam penyampaiannya, bahasa sendiri merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu kaum dan golongan. Oleh karena itu, bahasa diartikan sebagai alat untuk mengungkapkan informasi yang ada dalam pikiran, baik berupa inspirasi, ide, aspirasi, pendapat, gagasan, hasil kreasi budaya, religi, teknologi, dan hipotesis hasil penelitian berupa ilmiah maupun non-ilmiah. Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, komunikasi, dan mengidentifikasi diri oleh Harimukti Kridalaksana pada tahun 1997. Bahasa sebagai sebuah sistem berarti bahasa ini bukan merupakan unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa merupakan jumlah unsur yang beraturan. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, maupun kalimat. Apabila aturan atau kaidah dilanggar, maka komunikasi atau dapat terhambat. Sebagai contoh, Abdu memotong kambing, Aisyah mencuci piring. Kata aktif menggunakan predikat kata kerja menggunakan imbuhan me. Dalam kalimat aktif, Abdu dan Aisyah merupakan pelaku, sedangkan objek kambing dan piring menjadi saran subjek. Apabila dilanggar pasalnya, misalnya menggunakan awan di pada kata kerja, Abdu dipotong kambing, Aisyah dicuci piring, kan jadi aneh. Masyarakat tidak akan menerima komunikasi terhambat, dan oleh sebab itu bahasa merupakan sebuah sistem supaya tercapainya makna atau suatu kata yang diinginkan sesuai dengan kaidah bahasa. Kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang atau simbol kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan suatu lambang menandai sesuatu yang kontroversial, ditandai dengan disepakati oleh pemakainya, tidak secara ilmiah atau langsung, seperti contohnya bendera kuning yang dijadikan tanda kematian kepada warga di sekitar kita. Selain warna merah, pada bendera merah putih yang berarti berani, merah yang berarti berani, putih yang berarti suci, yang menandakan. Dan beda halnya dengan warna pada lampu merah yang berwarna merah berarti bahaya bagi pengendara, makanya disuruh untuk berhenti. Lambang tidak memiliki hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan. Juga dapat disimpulkan lambang merupakan tanda yang harus digunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian. Untuk memahaminya harus dipelajari. Bahasa itu adalah bunyi. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia saja yang disebut bahasa. Namun tidak dapat digolongkan bahasa seperti batuk, bersin, dan sebagainya. Hanya bunyi yang berupa ujaran yang bisa disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi yang bersifat aritor atau manasuka. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang berwujud bunyi atau ujar. Apakah yang dilambangkan wujud bunyi adalah yang dilambangkan merupakan suatu konsep atau ide, gagasan. Oleh karena itu, lambang mengacu pada sebuah pengertian, konsep, ide, atau gagasan yang dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa.
Sebab fungsi bahasa menyampaikan konsep pesan, ide, atau pemikiran yang mengandung makna. Bahasa itu kontroversial. Kontroversial berarti merupakan kesepakatan atau perjanjian yang artinya penggunaan lambang untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakai bahasa. Bahasa itu produktif sebagai sistem unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dan dapat dipakai secara tak terbatas oleh pemakainya. Contoh, naki, n, a, k, i menjadi naik, ikan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia sendiri memiliki 3.000 fonem, 300 fonem, maaf. Namun dari itu kita dapat menghasilkan 300.000 yang mengandung fonem tersebut. Bahasa untuk identifikasi diri. Orang Melayu mengenal pepatah, bahasa menunjukkan bahasa. Artinya, bahasa merupakan pembeda antara ciri budaya. Oleh karena itu, bahasa setiap kelompok sosial merasa diri sebagai suatu kesatuan. Ciri-ciri bahasa manusia. Bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa menyangkut dua hal, yakni ibarat, bermakna, dan bunyi. Bahasa manusia memiliki 7 ciri. Yang pertama, manusia memiliki sistem terpisah, namun saling terkait, baik tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat. Kedua, bahasa manusia menggunakan telekomunikasinya hal-hal baru. Maksudnya terkomunikasinya hal-hal baru. Yang ketiga, manusia membedakan antara sisi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Yang keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Yang kelima, bahasa bukan ditirukan melainkan dipelajari. Yang keenam, suatu yang diurutkan dapat merujuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Yang ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari dewasa, dari generasi ke generasi. KB2, fungsi bahasa. Fungsi umum bahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa sosial. Sebagai alat komunikasi, pada umumnya bahasa merupakan sebagai alat komunikasi. Bahasa sendiri sangat menyatu dengan kehidupan manusia. Setiap manusia menjadi anggota masyarakat yang tergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat, baik berupa gagasan, ide, pemikiran, maupun keinginan yang disampaikan dalam bahasa. Fungsi dari bahasa sendiri. Bahasa memiliki fungsi khusus. Menurut linguistik Jepson, fungsi bahasa ada 6 macam. Yang pertama adalah emotif. Bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan manusia seperti senang dan susah. Yang kedua adalah konatif, di mana bahasa ini digunakan untuk memotivasi orang lain untuk berbuat sesuatu. Contoh, guru memberi nasihat kepada murid agar selalu menjaga kesehatan di kelas. Menjaga kebersihan di kelas, maaf. Yang ketiga, referensial, di mana bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan tertentu. Contohnya, musyawarah desa, rapat dinas, penyusunan anggaran desa. Yang keempat, ada puitik, di mana bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Yang kelima, ada fatik. Bahasa digunakan manusia untuk saling menyapa, sekadar untuk mengadakan kontak sosial dalam mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Yang keenam, metalingual, atau bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu.
Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, di mana fungsi bahasa Indonesia sendiri sesuai dengan kedudukan sebagai bahasa dalam suatu negara adalah penggunaannya sebagai bahasa resmi negaraan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai administrasi negara. Kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar dalam dunia pendidikan masih berperan penting walaupun seolah-olah tertentu dalam sekolah-sekolah tertentu. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar bahasa asing menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar untuk mempermudah dalam menyamakan ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubungan antara tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah sejalan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang keempat, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk poin selanjutnya, bahasa sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, sesuai dengan fungsinya dan kedudukannya sebagai lambang kebangsaan Indonesia, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, keberagaman budaya, dan bahasa tidak menjadi faktor persatuan bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa nasional sebagai bahasa yang menjalin kerukunan, yang menjadi multikultural, administrasi, dan geografis dapat berbaur dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antar daerah, dan untuk sementara ini bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain belum bisa menjadi bahasa penghubung antar daerah pengganti bahasa Indonesia sendiri. Untuk selanjutnya ada KB3 yang mengenai masyarakat bahasa masyarakat intinya. Yang pertama ada masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap dirinya mereka memakai bahasa yang sama. Variasi bahasa adalah keberagaman bahasa yang disebabkan faktor tertentu. Yang ketiga, bahasa dan budaya. Pendapat pertama merupakan hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi cara pikir dan bertindak anggota masyarakat, yang penggunaannya masyarakat berpikir dalam bahasa sejalan dengan hipotesis ini. Yang kedua dari B. Suhardi, Prawiroatmojo, dan B.H. Hoet menjelaskan pada bukunya halaman 128 pada tahun 1997, bahasa mempengaruhi cara bagaimana masyarakat menilai dunia sekelilingnya. Gitu. Contoh bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan ini dilihat pada bahasa Indonesia yang tidak mengenal untuk kalimat atau ditinjau dari segi waktu bahasa seperti bahasa Eropa. Menurut B. Suhardi, Prawiroatmojo, dan B.H. Hoet pada tahun 1997 pada bukunya halaman 128, yang lebih dapat diterima adalah pandangan yang sebaliknya, yang justru menganggap bahwa kebudayaan atau masyarakat yang mempengaruhi bahasa masuknya budaya barat pada kehidupan masyarakat Indonesia karena arus globalisasi membawa dampak masuknya kata asing dalam bahasa Indonesia. Maksudnya di sini adalah kata-kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan lidah-lidah Indonesia gitu. Misalnya jenis makanan yang kita kenal seperti fried chicken itu kan merupakan bahasa asing, yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia gitu. Corak bahasa yang dimiliki masyarakat mencerminkan budaya masyarakat itu. Sebaliknya, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat turut menentukan corak bahasa yang dimiliki bahasa itu.
Sekian presentasi untuk modul 1 dari saya, Tommy Wijanarko. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila taufik walidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.